Halo guys, kembali di channel Raswan Institute. Guys, kali ini Nyubuk Lampung akan melihat sisi dari Nuotasa. Bagaimana rumah ini memiliki seorang yang mencintai tapis. Siapakah dia? Kita lihat berikut ini. Oke guys. Tapi pun Kiai. Tapi pun. Sikam Raswan gelar Pangeran Setia, setunggaan jama. Ikam Admi Sarip gelar Raja Mergo, ja tulang bawang ude. Guys, baiklah, di depan bersama saya adalah seorang tokoh, seorang yang sangat peduli dengan kebudayaan Lampung. Dalam hal ini berbagai bentuk aspek budaya Lampung. Beliau adalah seorang dokter engineering dari Universitas Lampung. Keberadaan beliau adalah sangat banyak sekali peduli dengan kebudayaan Lampung. Salah satunya, beliau juga menyukai tapis Lampung, di mana tapis Lampung sebagai produk unggulan yang merupakan karya nenek moyang orang Lampung. Nah, saya akan bertanya nih Kiai, bagaimana nih pandangan Kiai, tapis Lampung itu sebenarnya suatu hal yang sangat khusus atau itu bukan karya Lampung? Jadi terima kasih Bang Raswan, senang sekali hari ini saya
bertemu dengan Bang Raswan, namanya aja sudah Raswan Tapis. Jadi orang memang sudah tahu kalau Bang Raswan ini sudah keliling dunia mempromosikan kain tapis, dan kain tapis Bang Raswan ini sudah digunakan secara internasional cukup banyak. Jadi cerita tentang kain tapis ini memang jujur Bang Raswan ini adalah salah satu kekayaan hasanah budaya kita Lampung yang diakui secara mendunia. Bahkan kain tapis ini sudah mendapatkan salah satu penghargaan sebagai harta tak benda Lampung. Jadi ini salah satu kebanggaan kita sebagai putra daerah Lampung. Saya kira bisa dipahami kalau kita buka buku Indonesian Textile yang diterbitkan di Amerika, kita tahu di situ lebih dari setengah isi buku itu adalah kain tapis. Luar biasa, kain Lampung. Juga kemarin kita cukup dihebohkan bahwa di stasiun bawah tanah Leiden ada motif kain kapal ada Lampung. motif kain kapal Lampung. Begitu tingginya nilai motif Lampung ini, sehingga memang sudah sepatutnya dan sewajarnya lah kita semua manusia-manusia Lampung dari manapun asalnya kita yang bermukim di Lampung, yang mencintai Lampung, kita melestarikan semua kekayaan kita, termasuk keadaan kain tapis kita ini. Kalau sebagai budaya tak benda, kira-kira apa ya yang harus diupayakan pemerintah daerah atau lembaga seperti Universitas Lampung terhadap identitas budaya tapis ini? Harus seperti apa mempertahankan atau pengembangannya menurut Kiai? Ya, banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan dari sisi motifnya yang begitu unik, warnanya yang begitu indah. Ini saya kira sangat cocok untuk diaplikasikan pada banyak hal. Jadi termasuk kita di Universitas Lampung ini, alhamdulillah nih sudah mulai semakin sadar bahwa memang kita perlu mengaplikasikan ornamen-ornamen Lampung, termasuk keberadaan tapis Lampung ini. Dan alhamdulillah ini sudah mulai perlahan, mudah-mudahan harapan kita dalam waktu yang tidak lama Unila ini bisa mempelopori kelampungan. Betul. Kemudian juga nanti mimpi ya Bang Raswan ya. Iya. Masuk Unila tidak cuman punya kebun melon. Tapi Unila juga begitu masuk Unila kita punya Sesat Agung, kita punya Rumah Lampung gitu yang bisa kalau orang masuk inilah Lampung. Dan dia langsung teriak, mati Kak Wawain. Alangkah bagus ya kayak gitu. Wawain teman. Gitu loh Bang Raswan. Nah, kan sebagai identitas daerah, kemudian tapis itu merupakan karya nenek moyang Lampung. Nah, sebagai bentuk mempertahankan tradisi baik pemakaian maupun pembuatan, apa sih Kiai, menurut Kiai, upaya yang dilakukan di kampung-kampung orang Lampung terhadap pengembangan tapis ini baik oleh pemerintah daerah atau lembaga seperti Unila? Ya. Apa yang harus dilakukan begitu? Saya kira yang pertama banyak hal ya, tapi yang pertama adalah mungkin kita mengembalikan dulu kepada bagaimana anak-anak muda kita, anak-anak muda Lampung itu bisa mempunyai rasa memiliki rasa cinta yang lebih terhadap kelampungan, termasuk dalam halnya kain tapis, sehingga mungkin kita coba membawa bagaimana sih desain-desain tapis ini supaya bisa diterima di kalangan milenial. Ini salah satunya ini melalui YouTube channel dan lain-lainnya. Nanti kalau sudah punya sense of belonging yang baik, saya yakin ini nanti akan lebih menggaung. Kemudian juga yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melatih pemuda-pemuda kita untuk bisa ya mungkin membuatlah kain tapis yang bisa diaplikasikan kepada pariwisata kita. Jadi saya kira kita provinsi kita ini kan sudah sangat dikenal lah untuk pariwisata. Namun kita tahu salah satu kendala kita adalah
oleh-oleh. Nah ini yang kita coba lihat, karena kalau kain tapis yang utuh kan harganya cukup mahal. Nah bagaimana kita bisa membawa eksistensi kain tapis yang begitu hebat, yang begitu mewah ini bisa kita aplikasikan kepada souvenir-souvenir yang kecil-kecil. Tapi orang tahu, ini Lampung. Saya kira itu. Kiai, saya lihat Kiai tapis-tapisnya banyak sekali tadi saya lihat anak Kiai pakai tapis, istri Kiai pakai tapis, bahkan koleksinya banyak sekali. Berarti salah satu pecinta tapis. Nah, karena awalnya tapis ini berupa sesan untuk anak mulai Lampung, Celana. Jadi apa sih yang Kiai sarankan kepada masyarakat orang Lampung harus apa terhadap tapis ini? Apakah hanya punya satu saja atau bagaimana seharusnya seorang keluarga Lampung itu jadi identitas atau prestasinya terhadap tapis itu seperti apa ya? Ya, jadi betul tadi memang kalau orang dulu ya, ibu itu kerjanya di rumah bikin kain tapis. Untuk apa? Nanti kalau anaknya menikah, jadi wirul dikasih kain tapis. Makin banyak kain tapis yang dia buat itu akan menjadi satu kebanggaan buat anaknya. Saya kira itu, sehingga saya juga memang suka dengan motif-motifnya. Yang lain juga selain suka akan motif-motifnya juga saya mengagumi Bang Raswan. Pada zamannya ya 100 tahun, 120 tahun yang lalu orang-orang tua kita sudah bisa bikin kain tapis yang hebat-hebat. Ini ratusan tahun yang lalu ya. Belum ada mesin, masih rapi mungkin Bang Raswan. Apalagi kain tapis yang dijual di tempat Bang Kaswan itu. Saya beli beberapa biji itu kan hebat-hebat itu kan, luar biasa kalau memang sudah level go internasional ya. Saya kagum luar biasa bagaimana ibu-ibu kita dulu dengan begitu rapihnya satu-satu disulam kainnya, jadilah kain lapis itu Bang Kaswan. Gitu loh Bang Kaswan. Nah, terakhir ya, apa sih harapan Kiai terhadap katakanlah orang Lampung atau Lampung terhadap budaya tapis ini harus apa sih? Begitu. Ya tentu saja harapan saya kepada semuanya manusia Lampung dari manapun kita asal kita, Lampung ini adalah bersyukur mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita punya seni budaya yang hebat, tidak hanya ornamen-ornamen saja, termasuk di dalamnya adalah kain tapis, kemudian arsitektur rumah yang begini bagus ya. Saya kira ini ayolah, saya mengajak semua kita, saya juga mengajak anak-anak muda kita Lampung ini, ayo kita gali terus keberadaan sisi budaya kita ini, kita kembangkan, kita aplikasikan, dan mudah-mudahan kita yakin bahwa ke depan Lampung akan lebih maju. Jadi orang Lampungnya dulu harus cinta sama tapisnya, baru orang luar. Iya benar-benar. Dan keterlibatan mungkin tidak hanya masyarakat Lampung atau suku Lampungnya saja, tetapi berbagai elemen-elemen yang ada di Lampung harus ya. Iya betul, saya kira betul sekali. Pemerintah daerah, semua stakeholder sama-sama kita bangun kecintaan kita kepada bumi Lampung, dan orang Lampungnya juga harus membuka diri kepada saudara-saudara kita semua yang orang Lampung asal luar, sama-sama membangun bumi Lampung ini. Saya kira itu luar biasa. Jadi Kak Nayah kamu saya informasi masalah wawasan dan sebagainya. Itu Kak terima kasih Kam. Terima kasih Kiai Raswan. Kak Megawan Dekja Bang Nyapan kepilih. Eja dua orang jajamo. Terima kasih kami pun. Nah guys, kita sudah melihat bagaimana sisi tapis itu di mata seorang pengamat budaya, seorang doktor engineering dari Unila, bahwa apa sih yang mesti diupayakan oleh masyarakat Lampung terhadap pengembangan dan pelestarian tapis ini. Nah guys, sampai di sini kita akan kembali di konten-konten berikutnya. Tapi pun. Ya pun.